Rokok itu tidak baik, rokok itu racun. Stop, stop, stop. Merokok merugikan, rokok itu jahat. Stop, stop, stop. Tugas kita kan yang gue banget itu tentang itu ya, anak kematian ibu. Iya, kita sasarannya mau kemana? Kalau mau ke posyandu kan udah habis. Nah, kita bingung. Iya, soalnya kan posyandu udah ada. Rais, kok kamu merokok? Wah, emangnya kenapa? Rais, bahaya tahu. Kan Evika terkenal sama kawasan merokok. Bener, kok kamu gitu sih? Apalagi ini lagi di kelas. Wah, terserah gua. Di sini ada CCTV tahu, Is. Gimana kalau ketahuan? Wah, terserah gua. Kalian berisik banget sih. Nah, kok kamu ngepot sih? Bahaya tahu. Emang kenapa sih? Lagian ini tuh bukan rokok, beda tahu. Kalau rokok baru itu bahaya. Nih, seperti itu mengandung nikotin, logam berat, sehingga yang bisa bikin paru-paru lembur. Sih kamu bawel banget deh jadi orang. Males ah. Tadi kenapa ya si Rais malah marah? Iya aneh, tahu kita cuma ngingetin doang. Iya, padahal kan ini maksudnya kan di kelas ya. Kalau di luar mah kan terserah dia. Kok marah sih? Aku masih tahu kok. Enggak. Halo guys. Tahu si Rais kenapa gara-gara itu yang merokok? Nggak tahu aneh banget. Padahal kita cuma ngasih tahu doang. Bukan Rais doang, Nadia juga. Tadi aku cuma ngasih tahu dia marah-marah. Dia merokok juga. Bilangnya sih lebih parah rokok. Astagfirullah. Kok orang lain sih? Iya tahu kan ini etika. Rais, habis dari mana? Dari apa ini? Ini nih, kan tadi gua habis kerja kelompok, tapi malah dimarahin sama mereka. Wah, dimarahin kenapa? Tadi kan gua habis ngerokok di ruangan, tapi kata mereka area ini dilarang merokok. Lah, sama dong. Gue juga tadi habis tegur sama temen gue. Dia bilang, gue boleh ngerokok di sini bla 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 lah segala macam. Padahal kan harusnya itu terserah kita gak sih? Kita mau ngerokok, mau ngerokok juga. Apa ya ribet banget? Tahu kenapa sih orang-orang pada ribet ngurusin hidup orang? Udah ah, gue mau pulang dulu deh. Duluan ya. Bye. Ketika kemarin gue jaga ICU, Vape itu udah resmi dijadikan Rokok atau vape? Yuk kita bahas. Rokok tembakau itu isinya ribuan zat racun. Salah satunya ada tar yang Kak, rokok sama vape sebahaya itu ya? Jadi nyesel udah marah-marah sama temen aku. Kamu samperin ah. Rais, kamu ngomong. Lihat deh, ternyata rokok sama vape itu separah itu loh. Deh, gue jadi nyesel deh kemarin udah marah-marah ke temen gue. Iya ya, sebahaya ini. Gue juga jadi nyesel udah marah-marah sama teman-teman. Ya kan, apa kita minta maaf aja ya? Ayo, ayo. Yuk. Hai guys. Guys, tujuan kita kesini tuh sebenarnya mau minta maaf. Iya, kita baru sadar ternyata pot sama rokok itu sebahaya itu. Maaf ya, kemarin kita sempat marah-marah ke kalian. Iya kan, kemarin juga kita kan cuma ngingetin aja, ngasih tahu kalian itu tuh nggak baik, nggak
sih kalau kalian udah sadar. Jangan diulangi lagi ya. Oke. Ya. Rokok dan vape terlihat aman, tetapi zat bahayanya langsung masuk ke tubuh kita setiap kali kita hirup. Nikotin dan racunnya bisa bikin paru-paru rusak, nafas pendek, dan cepat ketergantungan. Itu tentu merugikan diri sendiri. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi asap rokok dan juga uap vape juga sama bahayanya untuk orang lain yang tidak merokok. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai sesama. Merokok di dekat orang lain berarti kita membahayakan kesehatan mereka. Jadi, jauhi rokok dan vape. Jaga diri, jaga orang lain. Itulah cara sederhana untuk menjalankan nilai kemanusiaan. Kakak, boleh tolong spill pesan kesannya gak buat matkul Pancasila? Boleh. Mungkin dari kakaknya boleh? Nih, jadi kesan dari saya itu pembelajaran Pancasila ini membantu kami memahami nilai Pancasila dengan lebih jelas, lalu menumbuhkan sikap toleransi dan cinta tanah air, dan yang ketiga proses pembelajarannya itu cukup menarik dan bisa diikuti. Lalu pesannya dari saya mungkin tetap berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kakaknya? Kalau dari saya sendiri, kesannya itu selama perkuliahan Pancasila sangat membuka wawasan tentang pentingnya nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Terus materi yang disampaikan dosen juga mudah dipahami dan relevan dengan kondisi sosial saat ini. Pembelajaran membuat saya lebih memahami sejarah dan filosofi pembentukan Pancasila. Untuk kesannya, semoga perkuliahan kedepannya dapat menambah lebih banyak contoh nyata agar mahasiswa semakin mudah mengaplikasikan nilai Pancasila. Baik Kak, terima kasih. Kakak-kakak, maaf boleh spill kesan dan pesan sama pembelajaran Pancasila? Dimulai dari kakaknya. Oh boleh. Kalau pesannya selama ini Pancasila jadi membantu mengajarkan aku untuk bahwa Pancasila itu bukan hanya untuk teori, tapi untuk pedoman kita dalam masyarakat. Kalau pesannya mungkin harapannya sih supaya Pancasila bisa diterapkan lagi dengan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Dah, segitu aja dari kakaknya. Kalau buat aku sendiri mungkin kesannya itu pembelajaran mata kuliah Pancasila itu sendiri lebih menekankan pada pemahaman dari nilai-nilai dasar bangsa, dan juga kan setiap pertemuan kita dianjurkan untuk melihat dulu tayangan video YouTube ya, apalagi dari channelnya Pak Adi sendiri, dan itu membantu mahasiswa untuk lebih aktif bertanya nanti di kelas seperti itu. Dan untuk pesannya sendiri semoga ilmu yang Pak Adi berikan kepada kita bisa bermanfaat, dan juga kita sebagai mahasiswanya bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Oke, makasih ya. Nah, kalau untuk kakaknya sendiri nih, Gimana nih pesan-pesannya? Untuk kesannya mungkin saya jadi sadar bahwa banyak hal kecil di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bersangkutan dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau untuk pesannya, semoga ilmu yang telah Pak Adi sampaikan semoga bisa menjadi bekal gitu untuk para mahasiswanya, dan semoga sehat selalu. Ya.